Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliska Zuhra, NPM 2411140015, Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Statistika yang diampu oleh Ibu Nurdalila. Berikut hasil laporan analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan di Instagram. Dari hasil pengamatan menunjukkan variasi tingkat interaksi yang sangat lebar di antara ke-15 konten video. Meskipun formatnya sama, hal ini mengindikasikan bahwa faktor di luar format memegang peran penting. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan konten berdasarkan jenis topik dan pendekatan penyajiannya, yang ternyata lebih informatif daripada sekedar mengelompokkan berdasarkan akun. Pengelompokan ini memungkinkan identifikasi pola yang lebih jelas. Konten dengan format A vs B dan topik paradoks matematika cenderung terkumpul di puncak performa, sementara konten dengan topik yang sangat spesifik berada di dasar ranking interaksi. Sistematika ini memudahkan proses analisis lanjutan untuk memenuhi mengapa suatu konten bisa lebih viral daripada yang lain. Perhatikan diagram berikut. Ini saya ambil dari 4 akun edukasi populer, yaitu Vindels, Daphnis, Ginanjar Rahmawan, dan Semli. Konten-konten ini saya pilih sebagai sampel dari unggahan terbaru periode Oktober sampai dengan Desember 2025 dengan topik beragam dalam bidang matematika, sains, dan metode penelitian. Kemudian analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh dari 15 konten video edukasi di Instagram, analisis menunjukkan variasi tingkat interaksi yang signifikan meskipun seluruh konten menggunakan format yang sama, yaitu berupa video atau reels. Tingkat keterlibatan audiens menunjukkan rentang yang sangat lebar. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap data ke-15 konten mengungkap temuan sebagai berikut. Rata-rata like adalah 20.492 dan rata-rata komentar adalah 290. Ini menunjukkan bahwa data tersebar sangat luas. Yang kedua, dua konten teratas, faktorial vs subfaktorial, yaitu mendapatkan 72.900 like, dan metodologi vs metode penelitian mendapatkan 70.800 like dan 2.659 komentar, menyumbang porsi yang tidak proporsional terhadap total interaksi, mendominasi statistik keseluruhan. Kemudian ketiga, analisis mengkristalkan pola bahwa kreativitas dalam memilih judul topik lebih krusial daripada kedalaman materinya. Contohnya judul perbandingan VS atau judul paradoks, kemudian judul penjelasan visual konsep. Tinggi angka interaksi pada konten dengan formula tersebut tidak serta-merta mencerminkan kualitas edukasi yang lebih dalam. Sangat mungkin angka yang tinggi itu hanya mencerminkan keberhasilan untuk menarik like awal yang kemudian didorong oleh algoritma platform. Faktor eksternal seperti waktu unggah, tren topik, dan performa awal dalam jam pertama sangat mempengaruhi hasil akhir. Kemudian interpretasi data. Literasi data menuntut kemampuan untuk tidak hanya membaca angka, tetapi juga memahami konteks di baliknya. Dalam analisis konten edukasi media sosial, jumlah likes dan komentar sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan. Berdasarkan analisis terhadap 15 konten video edukasi ini, beberapa interpretasi kritis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, like sebagai pengukur popularitas, bukan pemahaman. Angka like yang tinggi bisa disalahartikan sebagai keberhasilan edukasi, padahal ia lebih tepat sebagai indikator daya tarik awal dan penerimaan permulaan. Kemudian ada komentar sebagai cermin kebingungan atau debat, bukan kedalaman belajar. Volume komentar yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda diskusi yang hidup, namun analisis isi komentar sangat penting untuk menilai kualitasnya.
Literasi dapat membantu kita menjadi konsumen yang tidak silau oleh angka besar dan mengarahkan apresiasi pada konten yang benar-benar memberi pemahaman, bukan sekedar kejutan. Selanjutnya, kesimpulan. Sukses di media sosial lebih dari sekedar angka. Rahasianya ada di ide, bukan di video. Like dan komentar punya arti berbeda. Jangan silau angka besar. Intinya, bagi kreator, fokuslah pada cara menyampaikan ide yang memikat. Kemudian bagi penonton, jangan nilai kualitas edukasi sebuah video hanya dari like-nya. Nilai ilmu yang Anda dapatkan jauh lebih penting daripada angka di layar. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan agar baik kreator maupun konsumen konten edukasi dapat melihat melampaui angka like, fokus pada ilmu yang diberikan, dan selalu kritis terhadap narasi sederhana yang disajikan oleh data statistik media sosial. Berikut hasil laporan saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi penonton. Saya akhiri dengan nasrul minallah wa fathul qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.